mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mom, we're gonna be your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza Devira Miranda, NIM 19110047, Prodi S1 Farmasi semester 2A, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Kelarutan. Pengertian kelarutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Zat pelarut disebut juga solvent dan zat yang terlarut disebut solid. Jenis-jenis larutan. 1. Larutan encer. Larutan encer adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. 2. Larutan jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. 3. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. 1. Polaritas. Polaritas adalah kelarutan suatu zat memenuhi aturan like. Dissolved like artinya solut yang polar akan larutnya dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Garam-garam anorganik larut dalam air. Alkoid basa larut dalam kloroform. 2. CO Kolfetti. CO Kolfetti adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. 2. Luminal. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam campur air glycerin. 3 adalah kelarutan. Ini adalah kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi, umumnya adalah kelarutan dalam air. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat base seperti bismut subnitras, dan semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4. 2. Tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3 dan Na2CO3 dan NH4CO3. Semua oksida dan oksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH2OH, BaO dan BaOH2. Semua garam fosfat tidak larut kecuali K2PO4, Na2PO3 dan NH4PO4. Kelarutan. 1. Sangat mudah larut. 2. Mudah larut. 3. Larut, agak sukar larut. 5. Sukar larut. 6. Sangat sukar larut. 7. Praktis tidak larut. Ini adalah kelarutan zat anorganik dalam farmasi. 1. Dapat larut dalam air klorida kecuali hidroksi dan klorium atau AgCl dan PbCl2 tidak larut. B. Nitrat kecuali nitrat base seperti bismut subnitras
tidak larut. 3. Sulfat kecuali bari sulfat, pembisulfat tidak larut, calcisulfat sedikit larut. 2. Tidak larut dalam air. Karbonat, oksida, fosfat. Dalam farmakope disebut suhu air hangat 60-70 derajat Celcius dan air panas suhunya 85-90 derajat Celcius. Daftar kelarutan zat organik. 1 gram zat dalam 1 mil air adalah benzena, aluminium, dan karbonterium dan kloroform, di mana benzena itu ada 14320 dan benzealkoholum adalah 25 dan karbontetrahydrokorum adalah 2000 dan kloroformum adalah 200. Nah, ini adalah daftar kelarutan 1G zat dalam 1 mil pelarut. Nama obat adalah atropium sulfat, kodenium sulfat, kodenium fosfat, morfil sulfat, luminal natrium, procain HCl, dan sulfadiazum dan natri. Airnya ini bisa dilihat sendiri, alkohol. Kelarutan suatu zat tergantung 2 faktor. 1. Luasnya permukaan, dan 2 adalah kecepatan difusi. Umumnya zat dengan molekul besar, kecepatan larutan lebih kecil dibandingkan dengan molekul yang kecil. Dengan memperluas permukaan atau gerus, meningkatkan kelarutan, pemanasan meningkatkan kelarutan juga menaikkan kecepatan difusi. Cara melarutkan zat. Pertama, zat mudah larut dilarutkan dalam botol. 2. Zat sukar larut dilarutkan dengan pemanasan. 3. Zat yang akan membentuk hidrat air dimasukkan lebih dahulu dalam Erlenmeyer agar tidak terbentuk senyawa hidrat yang lebih lambat larutnya. 4. Zat yang meleleh dalam air panas saat melarutkan dalam Erlenmeyer digoyang-goyang atau dikocok. 5. Zat yang mudah terurai pada pemanasan tidak boleh dilarutkan dengan pemanasan, jadi dilarutkan secara dingin. 6. Zat-zat yang mudah menguap bila dipanasi larutkan dalam botol tertutup, dipanaskan serendah-rendahnya sambil digoyang-goyangkan. 7. Obat keras harus dilarutkan tersendiri untuk meyakini apakah larutan semua dilakukan dalam tergabung reaksi lalu kemudian dibilas. 8. Pemanasan hanya diperlukan untuk mempercepat larutnya suatu zat, bukan untuk menambah larutan, sebab bila keadaan dingin akan terjadi endapan. Hal ini perlu diperhatikan. Nah, ini adalah cara penyaringan. Alasannya, cairan yang diserahkan pada pasien harus jernih. Kalau ada kotor harus disaring. 1. Obat minum atau kulit menggunakan kapas hidrofil. 2. Obat cuci mata atau tetes mata. 3. Untuk injeksi atau pakai saringan gelas. 4. Larutan zat oksidator dengan saringan gelas. 5. Larutan koidal tidak disaring, bila diperlukan diendapkan dan dituangkan larutan yang jernih. Caranya, pada corong diletakkan kapas hidrofil atau kertas saring, lalu tuangkan larutan yang akan disaring. Nah, ini adalah macam-macam larutan. 1. Larutan pekat dan larutan encer. Larutan encer solut lebih banyak dari solvent, dan larutan encer solut lebih sedikit dari solvent. 2. Larutan berdasarkan daya hantarnya atau elektrolit. 1. Larutan elektrolit kuat, semua terurai menjadi kation dan anion, contoh HCl. B. Larutan elektrolit lemah, tidak semua terurai menjadi kation dan anion. 3. Larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. 3. Larutan menurut kejenuhannya. A. Larutan jenuh mengandung solut yang larut dan berada dalam keseimbangan. B. Larutan sangat jenuh, larutan yang mengandung solut yang lebih banyak daripada
untuk larutan jenuhnya. C. Larutan tidak jenuh, larutan yang mengandung solut yang lebih sedikit daripada untuk larut jenuhnya. Nah, ini adalah jenis-jenis larutan. Pertama, larutan zat padat dalam cair. Dalam suatu zat padat, molekul-molekul atau ion-ionnya tersusun dengan baik dan gaya tariknya maksimum. Agar terbentuk suatu larutan, gaya tarik antar partikel solut dan solvent harus baik, seperti proses larutan gula dalam air. Hal ini menunjukkan solut dan molekul polar akan lebih mudah larut dalam solvent polar juga. Tetapi molekul-molekul polar tidak dapat larut dalam pelarut nonpolar. Hal ini karena gaya tarik antara molekul-molekul polar sangat kuat sehingga tidak bisa bertarik oleh solvent dan nonpolar. 2. Larutan cair dalam cairan. Pada pembentukan larutan cairan, dua massa zat dapat saling tercampur atau melarutkan jika keduanya mempunyai gaya tarik antara molekul yang sama. Proses terbentuknya suatu cairan larut dalam cairan lainnya, yaitu diperlukan tambahan energi untuk memisahkan masing-masing molekul dari solut dan solventnya. Setelah solut dan solvent dan molekulnya dalam keadaan terpisah disatukan, energi akan kembali dilepaskan karena adanya gaya tarik antara molekul solut dan solvent. Setelah energi dilepaskan, maka solut dan solvent akan bersatu membentuk larutan. Nah, ini adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menyatakan secara kualitatif komposisi zat terlarut dan pelarut di dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. Contoh, beberapa satuan konsentrasi dalam molar dan molal dan bagian per juta per million ppb, ppm. Sementara itu, secara kualitatif komposisi larutan dapat dinyatakan sebagai encer atau berkonsentrasi rendah, atau pekat atau berkonsentrasi tinggi.